seneng banget nih Pak Sanda sama Kenzo. Dalam podcast kali ini bakal bahas tentang industri radio. Bener banget nih Pas, kita dapat mata kuliah konvergensi media ya, di mana di dalamnya ini membahas tentang industri radio. Jadi kita berdua merupakan perwakilan dari kelompok G yang akan membahas tentang industri radio. Langsung aja Zo, kita bahas. Kita bahas tentang sejarah radio. Bener banget, itu gimana Pas sejarahnya itu? Karena kalau kita bahas tentang suatu isu, tentang suatu permasalahan tuh pasti ada latar belakangnya, ada sejarahnya. Itu gimana itu? Betul, kamu tahu nggak Zo, kalau radio itu tidak hanya berasal dari satu penemu saja. Jadi kata radio itu pertama kali dikemukakan oleh ilmuwan Perancis, yaitu Edward Branly pada tahun 1897. Nah, selanjutnya di Amerika Serikat itu tuh ditemukan yang namanya Marconi. Itu tuh kayak sandi Morse tuh loh. Jadi pramuka ya, kayak pramuka. Pesan suara itu disampaikan melalui titik dan garis oleh Dr. Lee De Forest pada tahun 1906. Nah, karena itu pula ia dijuluki sebagai The Father of Radio. Sejak saat itu di Amerika Serikat mulai mengalami perkembangan yang pesat. Nah, pada bulan Maret 1923 itu sudah berdiri 556 stasiun radio. Itu banyak banget, padahal cuma 2 dekade. Banyak banget pada jangka waktu yang sesingkat itu ya, bisa dibilang itu sudah bisa dibilang juga banyak stasiunnya ya. Nah, kalau kita ngomongin radio setelah sejarahnya, pasti kalian kepo nih jenis stasiun radio tuh apa aja. Kasih tahu Zo. Nah, kalau dalam ini stasiun radio ini dibedakan jadi 2 Pas. Yang pertama itu namanya stasiun komersil, yang kedua namanya stasiun non komersil. Kalau yang stasiun komersil pasti udah tahu lah semuanya, itu untuk mengiklankan, untuk sarana perusahaan-perusahaan atau institusi itu mengiklankan produknya atau apapun itu di stasiun itu. Nah, kalau yang stasiun non komersil ini menarik ini. Mereka itu tidak menerima dukungan finansial dari pengiklan. Tetapi karena frekuensi ini telah disediakan oleh pemerintah, jadi itu tuh khusus untuk penggunaan non komersial. Jadi nggak ada iklan sama sekali. Tapi di sini tuh biasanya bukan iklan sebenarnya, tapi sebagai imbalan ya, imbalan untuk menyebutkan perusahaan atau produknya itu. Nah, dari mereka menyebutkan produknya itu tuh mereka menerima sumbangsih dana dari misalnya yayasan swasta atau perusahaan, atau dari sumbangsih dari pendengar itu sendiri. Bener banget. Nah, selanjutnya kita bakal bahas gimana sih cara radio bisa memproduksi konten. Jadi setelah kita riset guys. Jadi bahasanya radio itu untuk memproduksinya itu ada yang live, ada yang tapping. Jadi kalau live pada saat itu juga waktu penyiar ngomong sama narasumber, ya pada saat itu juga pendengar bisa mendengarkannya. Tapi kalau tapping itu biasanya penyiar akan rekaman sendiri, terus nanti diolah lagi, ditambahin back song, ditambahin efek. Nah, kalau sudah jadi, nanti akan disiarkan sesuai dengan jam tayang yang sudah ditetapkan. Jadi, kalau kita ngomong istilahnya kayak live atau sama nggak live gitu ya. Bener banget. Nah, kalau kita ngomongin soal radio, itu kan pasti sangat melekat dengan yang namanya musik. Bener banget. Bener banget. Itu musik itu pasti jadi salah satu nyawa dari sebuah stasiun radio ya. Nah, kalau musik di sini tuh dari perusahaan radio itu tuh mereka pasti punya ciri khasnya sendiri nih, ciri khas atau ya integritasnya lah, atau labelnya lah bisa dibilang. Kalau misalnya kita bicara Prambors yang sesuai dengan kita, mungkin anak-anak muda, mereka itu pasti menampilkan atau memutar musik yang milenial bisa dibilang. Jadi yang kekinian gitu ya. Bener banget. Kalau milenial tuh bisa jadi top chart atau ya yang biasa sering didengarkan atau yang lagi hits lah ya.
Oke, tapi nggak menutup kemungkinan juga ada juga stasiun radio yang cuman muter lagu dangdut nih, Bener atau banget, itu pasti ada. muter-muter muter lagu-lagu 90-an. Jadi kayak Tembang Kenangan atau mungkin lebih tua lagi yang oldies gitu kan juga ada stasiun radio. Nah, jadi mereka tuh punya ciri khasnya sendiri nih untuk lagu-lagu tersebut. Jadi ya gitu, kalau mau mendengarin yang 90s atau lagu yang milenial tuh bisa ke situ gitu sih. Selanjutnya setelah konten diproduksi, pasti kan butuh juga yang namanya distribusi ya. Ya, benar banget. Kalau Distribusi itu gimana? distribusi ini tuh di kota-kota besar ya, di Indonesia itu lebih banyak radio yang disiarkan, hampir disiarkan nih ya, disiarkan untuk menampilkan kontennya, dan hampir kebanyakan diproduksi dan distribusikan secara lokal. Oke. Namun secara ini tuh juga terdapat minat untuk menyiarkan program secara langsung dari tempat lain. Jadi nggak dari stasiun radio itu, misalnya konser kan nggak mungkin di studio kan. Ya, nggak cukup guys. Nggak cukup. Nah, itu bisa jadi stasiun itu menyiarkan suatu konser, atau kalau contoh lain mungkin aku tahu ya, itu seperti kayak Dista and Gina in the Morning itu, yang pagi-pagi itu, kalau yang di Prambors itu lah. Di Jakarta, yang di Semarang tetap bisa dengar. Bener banget, tetap bisa mendengarkan talk show itulah. Ya, jadi gitu sih distribusinya. Setelah didistribusikan, pasti radio juga perlu yang namanya eksibisi. Nah, di sini peran iklan sangat penting nih, apalagi untuk radio-radio komersil. Jadi, iklan itu ada 3 tipe nih guys. Yang pertama, iklan spot nasional. Jadi, ini tuh tarafnya nasional. Satu negara tuh bisa tahu infonya. Kayak contohnya iklan perusahaan-perusahaan multinasional tuh Zo. Jadi kayak misalnya produknya itu juga harusnya dipakai juga, targetnya tuh seluruh nasional ya, seluruh dari misalnya Indonesia ya, seluruh Indonesia gitu ya. Oh. Nah, contoh iklan yang kedua yaitu iklan jaringan. Nah, ini tarafnya lebih luas lagi nih Zo. Ini biasanya menjangkau kalayaknya untuk melintasi negara. Kita kasih contoh kayak perusahaan Maybelline. Itu kan mereka di New York tuh. Nah, tapi mereka juga ingin mengiklankan lewat radio di Indonesia. Itu mereka juga bisa. Jadi, para pengiklan itu membeli airtime bukan dari stasiun, tetapi dari jaringan yang melayani stasiun itu. Kalau iklan yang ketiga apa nih Zo? Nah, ini iklan ini tuh kayak lokal pride ya kalau bisa dibilang ya. Kebanggaan ya. Lokal di sini bukan berarti dari satu negara, tapi dari satu daerah, lebih sempit lagi. Misalnya ada suatu produk makanan dari Semarang. Misalnya kita ke Semarang, apa? Semarang. Nah, kalau di Semarang misalnya lumpia atau bandeng presto. Nah, mereka itu bisa mengiklankan produknya di salah satu radio yang ada di kota tersebut. Jadi mereka dapat income-nya dari iklan-iklan lokal itu tadi. Wih, jadi dapat uangnya dari iklan-iklan itu ini ya Zo, untuk radio komersil. Bener, dari bisnis-bisnis lokal lah. Betul. Nah, kalau kita ngomongin tentang konvergensi media, itu pasti kita juga bakal ngomongin tentang digitalisasi. Jadi radio itu juga memasuki dunia digital. Mereka itu membuat gebrakan baru yang namanya radio satelit dan radio online. Ini keduanya tuh mirip ya Zo ya? Bener, mirip banget, sampai kita pun susah ini untuk menjelaskannya atau membedakannya. Cari pembedanya gitu loh. Jadi radio satelit dan radio online itu tuh merupakan teknologi terbaru. Nah, mereka ini menerima saluran streaming atau musik melalui saluran khusus. Yang pertama kalau satelit ya pasti pakai satelit. Kalau radio online ini biasanya pakai internet ya Zo. Jadi audionya itu ke komputer. Nah, apa sih yang bikin beda Zo? Nah, kalau yang satelit itu tuh mereka berlangganan, sama kayak online ya, berlangganan semua. Tapi kalau satelit ini sesuai jadwalnya. Oke. Jam 7 nih acaranya. Ya, kita bisa mendengarkannya lewat di jam 7 itu, saat jam 7 itu. Kalau online kan kita bisa setiap saat atau setiap waktu-waktu kita bisa memutarnya. Tapi kalau di satelit ini beda, ini sesuai jadwal pokoknya. Kalau radio online berarti tuh playlistnya kita bisa simpan ya Zo ya. Kita bener, juga bisa simpan, bisa download juga.
Jadi kalau siang-siang panas macet kita mau dengerin playlist kita nih, bisa. Bisa, itu sangat bisa sekali. Contohnya apa, Zuh? Nah, kalau contohnya misalnya Mas Anda suka lagu-lagu indie nih. Nah, itu kan ada tuh daily mix di Spotify, itu kan ada itu. Nah, itu bisa diputar tuh. Karena itu kan juga setiap saat dan setiap waktu juga. Bener gak sih? Bener banget. Jadi streaming radio itu bisa berdasarkan permintaan. Jadi kita biasanya suka dengerin apa nih. Nah, itu nanti dari pihak radio online-nya tuh tahu apa yang kita suka. Nah, pasti radio-radio konvensional tuh juga pasti punya respon nih Zo dengan radio digital. Mereka responnya apa sih? Nah, kalau radio-radio tradisional tentang radio digital tuh sebenarnya mereka juga mengikuti perkembangan zaman. Mereka punya website sekarang yang bisa diakses atau bahkan aplikasi yang bisa di-download agar nantinya user, para pengguna atau para pendengar itu bisa mendengarkan radio itu lewat itu fasilitas itu tadi. Jadi tetap mereka mengikuti perkembangan zaman, perkembangan era digital ini. Jadi mereka tetap siaran di frekuensi masing-masing, tapi mereka punya gebrakan baru, ada aplikasi dan juga website. Jadi para pendengar setianya tuh masih bisa dengerin kapan aja dan di mana aja melalui smartphone ya Zoya. Bener banget tuh, karena balik lagi ke efektivitas ya. Karena orang sekarang kan pengen yang praktis ya. Gitu. Betul. Oke, mungkin ini kita sudah beri penghujung pembahasan kita tentang industri radio. Jadi semoga informasi-informasi tadi berguna bagi teman-teman semua. Waktunya Pasanda pamit. Dan Kenzo juga pamit dan sampai jumpa. Bye-bye.